Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Ihsanuddin Hidayat dari Teknik Industri semester 6B. Di sini saya mau mempresentasikan bagaimana Six Sigma diimplementasikan dalam perusahaan manufaktur. Di sini saya akan mengambil contoh Six Sigma sebagai pengendalian mutu pada hasil produksi kain mentah di PT Unitex. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu PT Unitex. PT Unitex sendiri merupakan salah satu perusahaan tekstil yang ada di Indonesia. Sebagai salah satu perusahaan tekstil di Indonesia, persaingan pasar dalam dan luar negeri adalah salah satu tantangan yang tidak dapat dihindari. Persaingan ketat antara perusahaan penghasil tekstil ini menurut perusahaan untuk memiliki kelebihan yang dapat mendatangkan keuntungan terhadap perusahaan itu sendiri. Nah, PT Unitex merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang industri tekstil. Pengelolaan yang dilakukan PT Unitex yaitu pengolahan kapas menjadi kain jadi. Kapasitas produksi yang terdapat pada perusahaan ini cukup besar. Pihak perusahaan memiliki suatu bagian yang bekerja untuk melakukan pengontrolan kualitas terhadap kain mentah yang dihasilkan. Untuk bahan dan metode sendiri, Sigma sendiri merupakan suatu abjad Yunani yang menunjukkan standar defisiasi dari suatu proses. Standar defisiasi mengukur variasi adalah jumlah persebaran suatu rata-rata proses. Nilai sigma dapat diartikan seberapa sering cacat yang mungkin terjadi. Jika semakin tinggi sigma, maka semakin kecil toleransi yang diberikan pada kecacatan sehingga semakin tinggi kapasitas proses. Dan hal ini dikatakan semakin baik. Six Sigma menganjurkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara cacat produk dan produk yang dihasilkan, reliability, cost, cycle time, inventory, schedule, dan lainnya. Six Sigma menggunakan alat statistik untuk mengidentifikasikan beberapa faktor permasalahan yang terjadi. Siklus DMAIC merupakan proses kunci untuk peningkatan secara kontinu menuju target Six Sigma. DMAIC dilakukan secara sistematis berdasarkan ilmu pengetahuan dan fakta. Berikut ini adalah tahapan dalam siklus DMAIC dan langkah-langkah yang harus dilakukan pada setiap tahap. Yang pertama, kita ke define. Define sendiri merupakan langkah operasional pertama dalam program peningkatan kualitas Six Sigma. Dalam tahap define dilakukan identifikasi proyek yang potensial. Mengidentifikasi peran orang-orang yang terlibat dalam proyek Six Sigma, mengidentifikasi karakter kualitas kunci yang berhubungan langsung dengan kebutuhan proses dari pelanggan dan menentukan tujuan. Pada tahapan ini ditentukan proporsi defect yang menjadi penyebab paling signifikan terhadap adanya kerusakan yang merupakan sumber kegagalan produksi. Cara yang ditempuh adalah antara lain yang pertama, mendefinisikan masalah standar kualitas dalam menghasilkan produk yang telah ditentukan perusahaan. Yang kedua, mendefinisikan rencana tindakan yang harus dilakukan berdasarkan hasil observasi dan analisis penelitian. Dan yang ketiga, menetapkan sasaran dan tujuan peningkatan kualitas Six Sigma berdasarkan hasil observasi. Yang selanjutnya kita ke measure. Measure merupakan langkah operasional kedua dalam program peningkatan kualitas Six Sigma terhadap beberapa hal pokok yang harus dilakukan, yaitu antara lain yang pertama, melakukan dan mengembangkan rencana pengumpulan data yang dapat dilakukan pada tingkat proses dan input. Yang kedua yaitu mengukur kinerja sekarang atau current performance untuk ditentukan sebagai baseline kinerja pada awal proyek Six Sigma. Selanjutnya ada analyze merupakan langkah operasional ketiga dalam program peningkatan kualitas Six Sigma. Sebenarnya program peningkatan kualitas Six Sigma
Diperoleh dari target dari program Six Sigma adalah membawa proses industri pada kondisi yang memiliki stabilitas dan kemampuan sehingga mencapai tingkat kegagalan 0. Selanjutnya ke improve. Apabila penyebab permasalahan kualitas teridentifikasi, maka perlu dilakukan penetapan rencana tindakan atau action plan untuk melaksanakan peningkatan kualitas Six Sigma, yaitu dengan tools, failure mode, and effect analysis yang mendeskripsikan tentang alokasi sumber-sumber daya serta prioritas dan atau alternatif yang dilakukan dalam implementasi rencana itu. Selanjutnya ada kontrol. Kontrol sendiri merupakan tahap operasional terakhir dalam proyek peningkatan kualitas Six Sigma. Dalam tahap ini prosedur serta hasil peningkatan kualitas didokumentasikan untuk dijadikan pedoman kerja standar guna mencegah masalah yang sama atau praktek-praktek lama yang dapat terulang kembali. Kemudian kepemilikan atau tanggung jawab ditransfer dari tim Six Sigma kepada penanggung jawab proses, dan ini berarti proses Six Sigma berakhir pada tahap ini. Dalam hasil dan pembahasan penyelesaian masalah kualitas ini dengan metode Six Sigma, karena metode Six Sigma merupakan salah satu metode pengendalian kualitas yang dapat menentukan penyebab dari masalah kualitas yang terjadi dan dapat memberikan solusi perbaikan. Dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam melakukan pembuatan laporan ini adalah data cacat yang terdiri dari grade A dan grade C, dan produk dan target produksi. Data yang dikumpulkan yaitu data selama 2 tahun terakhir, yaitu mulai dari bulan Januari 2015 hingga Desember 2016. Dalam pengendalian mutu pada PT Unitex berorientasi pada proses produksi kain grey melalui tujuan proses produksi yaitu RT Winder, Kowari, Warper, Sizing, Reaching, Shoki, Shake. Proses tenun merupakan proses penenunan kain dengan menggunakan mesin tipe AJL atau air jet lamp, ISL atau Ishikawa Sailor Lamp, dan Dabi. Pada proses tenun merupakan proses yang mengakibatkan banyak cacat kain yang terjadi diakibatkan oleh mesin yang sering mengalami masalah. Antara lain yang dapat dilakukan adalah dengan kebijakan mutu. Dalam kebijakan mutu sendiri ada beberapa tahap yang harus dilakukan dan juga tugas yang harus diselesaikan. Antara lain menghasilkan produk yang memiliki kualitas baik. Yang kedua, mengutamakan keselamatan para pekerja PT Unitex. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang keempat, melakukan perbaikan secara terus-menerus dan konsisten. PT Unitex sudah menerapkan dan melakukan beberapa pembenahan untuk standar mutu atau ISO dari tahun 2001. ISO yang ditetapkan PT Unitex yaitu ISO 9001/2008. PT Unitex sangat konsisten dalam menjalankan kebijakan mutu yang telah ditetapkan sampai sekarang. Salah satu langkah untuk memperbaiki atau meningkatkan standar mutu dengan diadakan pelatihan untuk para karyawan agar dapat sadar akan pentingnya pengendalian mutu dalam suatu perusahaan. Nah, untuk jenis cacat sendiri dibagikan menjadi 3 grade. Yang pertama grade A, grade C, dan grade lainnya. Grade A sendiri merupakan jenis cacat yang sangat kecil. Cacat ini diakibatkan karena adanya kotoran pada benang atau belang pada warna benang hanya 0-30 poin per 100 meter persegi untuk ekspor, sedangkan untuk lokal 0-36 poin per meter persegi. Contohnya pemeriksaan kain yang dilakukan pada mesin Kentan shake, operator menemukan adanya cacat kain yang diakibatkan oleh kotoran yang menempel di benang, hanya 0,75 dari keseluruhan panjang kain.
Yang kedua, grid C. Grid C sendiri adalah jenis cacat yang diakibatkan kesalahan dalam setting mesin yang tidak sesuai dengan standar ataupun akibat kesalahan para pekerja. Operator yang tidak sesuai dengan standar kerja, meskipun kain ini cacat dan masuk grade C, kain ini masih dapat diperbaiki cacatnya oleh operator. Yang ketiga, cacat jenis lain-lain. Lain-lain maksud ini adalah cacat jenis yang diakibatkan dari noda dan potongan kain yang tidak sesuai. Kategori grade jenis cacat kain grade sudah diketahui, yaitu dengan adanya grade A dan grade C serta jenis kain cacat yang mudah diatasi seperti noda dan potongan kain yang tidak sesuai dengan orderan. Untuk defense pada tahap ini akan dilakukan identifikasi masalah yang akan diselesaikan. Permasalahan yang diuraikan dalam tahap ini menentukan CTQ atau Critical to Quality, merupakan suatu cara pengukuran produk atau proses yang mana standar kinerja atau batas spesifikasinya harus sesuai dengan kepuasan pelanggan. Karena suksesnya suatu perusahaan itu sangat bergantung dengan kepuasan pelanggan terhadap produk yang dihasilkan. Untuk kriteria yang ditentukan dalam CTQ untuk menjaga kualitas produknya yaitu yang pertama anyaman, kedua benang, ketiga kebersihan, keempat keadaan kain, yang kelima adalah desain. Sedangkan untuk measure, tahap kedua dalam metode Six Sigma yaitu measure. Pada tahap ini dilakukan yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah peta kendali produk cacat. Peta kendali bertujuan untuk melihat apakah data yang digunakan dalam melakukan perhitungan Six Sigma nantinya berada dalam batas kontrol atau tidak. Jika terdapat data yang keluar dari batas kontrol dan diketahui penyebabnya, buang data dan lakukan perhitungan ulang mendapatkan CL, UCL, dan LCL sampai revisi data berada dalam kondisi kendali. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah kemungkinan penyebab cacat tertinggi yaitu pada stasiun kerja Shokit dengan nilai RPN sebesar 240. Pada stasiun kerja Shokit terjadi proses inti dalam proses produksi kain, yaitu dilakukannya proses penurunan atau penganyaman kain yang berbahan benang sehingga dihasilkan hasil produk yang kain mentah. Kendala yang terjadi yaitu trouble mesin yang sangat berpengaruh terhadap hasil produksi. Penyebab terjadinya trouble mesin ini biasanya yaitu kesalahan dari melakukan setup mesin yang dilakukan oleh operator, juga kurangnya pengawasan dari operator saat proses produksi berlangsung. Berdasarkan perhitungan nilai DPU yang telah dilakukan, dapat nilai tertinggi 181,67 yaitu pada bulan Februari 2015. Artinya dalam 1 juta meter kain yang diproduksi terdapat sebanyak 181,67 kain yang tidak memenuhi kriteria kualitas PT Unitex. Sedangkan nilai Six Sigma terendah yang didapatkan yaitu sebesar 5,07 pada bulan yang sama. Untuk rekomendasi perbaikan terhadap pengendalian kualitas, yang terpenting adalah memperkuat pengawasan kepada operator, mengutamakan pengecekan mesin, serta mementingkan ketersediaan spare part mesin terutama yang rentan mengalami kerusakan. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.